kakek saya, ayah saya akan dapat amal jariah daripada pohon gaharu ini. Makanya kalau seandainya pohon ini dijual, rasanya sangat tidak arif. Bahkan kami merasa berdosa. Sahabat Aliaka TV dimanapun berada, pada video kali ini kami akan membagikan tentang pohon garu usia ratusan tahun, warisan sang kakek. Pohon ini tumbuh di sebidang tanah yang diwariskan oleh kakek saya kepada keluarga kami, sehingga kami berkewajiban mengurus tanah ini. Dan kebetulan di atas tanah ini tumbuhlah pohon garu yang besar, diameternya lebih dari 1,5 meter. Batang pohon garu ini sudah cukup besar dan diperkirakan usianya ratusan tahun, karena diturunkan saya sebagai generasi kedua. Kami berkewajiban mengurus pohon ini, walaupun banyak teman-teman, saudara-saudara saya yang ingin membeli pohon ini secara batangan, yang kemudian akan mereka olah sendiri, atau ada juga yang ingin menawarkan bagi hasil. Tetapi kami tidak tertarik dengan cara atau pola apapun. Karena kami lebih memilih kelestarian pohon ini, mengingat perjuangan masa kakek saya, ayah saya. Mungkin untuk mendapatkan tanah ini mereka berjuang yang tidak kami ketahui. Yang jelas berjuang tenaga, basahan keringat. Jadi kami berprinsip, untuk apa kami menjual tanah ini, atau untuk apa kami menjual pohon garu ini. Walaupun kami tahu ini adalah pohon primadona, pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena diambil serat dalamnya yang berbau harum khas, yang sudah ratusan tahun lalu menjadi komoditi ekspor, terutama ke negara Timur Tengah, atau zaman dahulu sebagai upeti seorang masyarakat kepada rajanya. Pohon ini tumbuh tidak jauh dari pemukiman kami, dan kami sangat jarang melihat ke lokasi ini. Makanya tidak heran penampakan pohon ini agak sedikit rusak, karena kami yakin banyak tangan-tangan jahil yang mengambil tanpa sepengetahuan kami dengan cara mengambil kulit atau sedikit dari permukaan batang ini. Intinya mereka tidak permisi. Bertolak dari hal-hal kejadian seperti inilah, kami berkewajiban untuk menjaga pohon ini sampai kapanpun. Karena prinsip saya, burung pun hinggap di ranting atau di dahan pohon ini, insya Allah kakek saya, ayah saya akan dapat amal jariah daripada pohon gaharu ini. Makanya kalau seandainya
pohon ini dijual, rasanya sangat tidak arif. Bahkan kami merasa berdosa. Banyak ditemukan luka-luka pada pohon ini oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak permisi kepada kami sebagai pemilik. Kami tidak mengerti apapun motifnya, mengambil sampelkah atau sekedar untuk perapian, karena kulitnya yang berbau harum ini, apalagi sampai mengambil daging daripada batang pohon ini, akan menimbulkan aroma asap yang berbau khas, harum semerbak, terutama dibakar di dalam ruangan. Berikut teman-teman, banyak kerusakan 3 meter ke atas. Itu tampak nyata kerusakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak permisi. Ini baik berupa luka lama atau luka baru pun banyak dijumpai di sebagian besar permukaan batang bawah pohon gaharu ini. Mungkin banyak yang penasaran sehingga ada yang mencoba mengambil sedikit kulit atau sedikit batang daripada pohon ini karena rasa penasaran. Begitu besarnya pohon ini. Sahabat Aliaka TV, kami dahulu, tepatnya 13 tahun yang lalu, sudah mengambil bibit dari bawah pohon ini berupa anakannya yang masih kecil, dan kami mencoba untuk menyemaikan, sekaligus kami menanam di persemaian dan kami tanam di tanah-tanah kami yang kosong. Karena kami sudah tahu dan kami memulai pelestarian budidaya pohon gaharu ini karena pohon ini sudah sangat langka di Indonesia umumnya dan khususnya di daerah kami. Mungkin sangat jarang menemui diameter pohon yang sebesar ini, lebih dari diameter 1 meter. Rasanya sangat sulit dijumpai di daerah kami. Makanya saya terpanggil di tahun 2008-2009 untuk menyemai, pembibitan dan sekaligus menanam di lahan kebun saya. Nanti pada liputan berikutnya saya akan membagikan hasil tanaman saya yang sudah berusia belasan tahun atau 13 tahun kepada teman-teman sekalian. Karena di sekitaran bawah pohon indukan yang besar tersebut, banyak anakan daripada pohon gaharu itu tumbuh secara alami yang dihasilkan biji-biji yang jatuh. Nah, seperti ini, 13 tahun yang lalu saya mengambil, kemudian saya bibitkan di pembibitan saya di dalam polybag, kemudian umur 6 bulan saya tanam ke lahan saya. Jadi sahabat Aliaka TV, jika teman-teman memasuki hutan dan melihat jenis daun seperti ini adalah pohon gaharu. Makanya saya mengajak dari sini, dari daerah kami, marilah kita membudidayakan suatu tanaman
apapun jenisnya, terutama pohon gaharu ini, karena pohon ini sudah sangat langka. Kita janganlah terus-terus berpikir nilai ekonomis atau uang semata, tetapi berpikirlah akan kelestarian, sehingga anak cucu kita melihat pohon gaharu ini. Syukur-syukur kita dapat mengurus sebesar pohon yang tampak di depan kita. Saya tidak dapat menampakkan bentuk daun daripada pohon gaharu yang besar ini karena view-nya cukup jauh, karena ketinggian pohon ini belasan meter. Tapi yakinlah teman-teman sahabat Aliaka TV, ini adalah pohon gaharu yang sebenarnya. Kami sengaja tidak menyuntik atau membuat rekayasa buatan pohon ini sehingga menghasilkan serat inti yang berwarna hitam yang dapat dijadikan nilai ekonomis. Tetapi kami lebih terpanggil untuk menjaga aset berharga dari moyang kami. Demikian sahabat Aliaka TV, semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin melestarikan pohon gaharu atau yang baru melihat pohon gaharu sebesar ini. Sekali lagi, diameternya 1,5 meter lebih. Kami berpesan dari tempat ini, mari lestarikan pohon-pohon langka, jangan memandang nilai ekonomisnya saja. Salam lestari.